Ya, diskusi baik-baik saja, jangan pakai toa. Saya tidak mau pergantian Sabtu. Enggak. 1, 2, 3. Alumni bicara. Dengan ketua himpunan ya? Iya kak. Oh iya. Namanya? Ya, perkenalkan nama saya Andi Mamanur Haldi. Biasa dipanggil Aldi. Cuman ada sapaan akrab di kampus itu. Kalau Sapanya siapa? sapaan akrabnya itu untuk teman-teman angkatan namanya Banggul. Oh, Bang Gul. Iya. Ada sejarahnya itu. Kenapa disebut nama Bang Gul? Itu dari pas main-main waktu kecil dipanggil Banggul. Iya. Banggul. Oh, Bang Gul. Iya kayak begitu lah filosofinya, cuman dari SMA hingga kuliah itu kalau di teman angkatan itu panggil Banggul, cuman kalau di bagian organisasi tetap Aldi. Aldi. Iya, Tinggal di mana Aldi? di Perdos Kanda. Perdos. Iya. Dari SMA, SMK? SMA dari SMA. SMA di Makassar. Makassar Kanda. SMA berapa? SMA Negeri 21 Kanda. Oh, Yang di BTP itu. iya saya tahu. Waktu masih saya pagarnya itu masih kayu-kayu. Sekarang sudah bagus. Iya, sekarang sudah bagus. Oh, sudah Kanda. bagus. Saya kira masih kayu-kayu. Iya, rata-rata begitu kalau kita sekolah nih. Ada Iya. progres yang jalan di SMA kan. Oh, begitu gitu ya. Iya, jadi Aldi ketua himpunan. Di sampingnya Koordinator DP. koordinator DPM. Kenapa sih DPM itu harus ada? Saya pikir penting buat mengawasi jalannya teman-teman pengurus. Aha. Terus sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat akuntansi. Mhm. Dan yang paling terakhir itu untuk membuat peraturan buat pengurus harian organisasi. Oh, gitu. Kalau ketua DPM panggilannya siapa? Uci. Uci. Ada juga filosofinya kayak tadi Aldi Bangun? Nggak ada. Oh, tidak ada ya. Oke, selanjutnya. Iya. Namanya siapa? Nur Dwi Riyadin, biasa dipanggil Dwi. Biasa dipanggil Dwi. Dwi di Di Himpunan? himpunan mahasiswa akuntansi itu sebagai koordinator Hah? Departemen Kaderisasi dan Advokasi. Kaderisasi dan advokasi. Berarti kita ada satu bagian yang sama dulu. Saya dulu koordinator pendidikan dan kaderisasi. Sekarang Iya, kaderisasi dan advokasi. Iya. Alumni dari mana? SMK 1 Parepare. Oh, dari Parepare ya. Saya ulangi namanya, jangan sampai sebentar saya salah. Aldi, siapa? Uci. Uci dan Dwi. Dwi ya. Oke. Jadi saya mau berbincang-bincang dengan teman-teman. Saya panggil saja teman-teman. Karena karena kita dalam satu ikatan alumni, kan nanti kalian jadi alumni juga kalau lulus. Amin. Diaminkan saya, ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk berbincang, ya. Mulai dari ya kita banyak sih mau diperbincangkan selama kurang lebih 40 menit ini. Ya, jadi mulai dari apa sih visi misinya kalian, kenapa sih kita harus berhimpunan? Ya. Jadi kita berhimpunan itu tujuannya apa? Kayak gitu. Sampai nanti kita berbicara detail mungkin bagaimana hubungan antara pengurus dengan bisa dengan dosen, bisa juga dengan para alumni seperti itu. Iya. Jadi dalam struktur kepengurusan antara DPM dengan pengurus harian berbeda ya? Iya, beda Kanda. Saya panggil Kanda bisa jadi? Iya, boleh. Jadi beda Ki Kanda kalau PHO sama DP. Sudah tahu nama saya? Kak Gafur. Oh iya. Aha. Iya, jadi dalam struktur itu dewan lah yang mempunyai tugas-tugas legislatif dan yudikatif seperti yang dikatakan tadi Bu Dewan yang di samping saya. Dia itu mengatur segala aturan-aturan yang kemudian harus dijalankan oleh pengurus harian Ya. dan sekaligus mengawasi kami. Jadi kami selaku pengurus harian itu dikatakan eksekutif. Jadi seperti itu. Begitu Ki dia anunya strukturalnya. Jadi Iya. seperti tadi Bu Dewan itu mengawasi, kami eksekutif. Jadi kami itu turunkan kami sebagai pengurus harian itu eksekutifnya berbentuk program kerjanya kami nanti itu. Iya, pasti. Ya seperti itu Ki. Iya. 2018 kan. 2018. Yang mengawas? 2018. Oh, 2018 juga. Kaderisasi 2018 juga, iya.
Jadi DPM UCI ya. UCI mengawasi dari kinerja PHO seperti itu. Iya. Gitu, kan. Dasar untuk mengawasi itu apa? Ada ADRT. Ataukah langsung saja kamu salah. Oke, ada ADRT, Iya, SOP. iya. Oke, jadi diawasi itu kita awasi pakai dasar-dasar dari ADRT dengan SOP. Mhm. Jadi pengawasannya DPM itu ada dua, ada pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Kalau pengawasan langsungnya itu, kalau misalnya ada prokernya pengurus, DPM hadir juga di situ untuk mengawasi, dilihat bagaimana jalannya proker, apakah sesuai dengan strategi yang sudah mereka rencanakan pada saat proker kemarin, terus dilihat bagaimana outputnya. Oh gitu. Jadi dasar dari pengawasan itu di ADART dan SOP seperti itu. ADART kan masih berbicara umum sebenarnya. Jadi penjabaran dari ADART itu di SOP itu. Iya. SOP bisa digambarkan secara umum saja. SOP-nya dalam mengawasi pengurus harian itu seperti apa? Apakah pengurus di DPM ini adalah orang yang sebelumnya sudah menjabat sebagai pengurus harian, ataukah dalam ADART-nya atau SOP-nya tidak masalah? Biar belum jadi pengurus harian itu sudah bisa, karena kalau kita berbicara ya sejarah, saya dulu DPM-nya itu perwakilan. Iya, perwakilan tiap kelas seperti itu. Kalau sekarang gimana? Oke, jadi kalau sekarang itu kita menuju ke ADRT, ada diatur bahwa dewan itu dia harus sudah pernah menjabat sebagai pengurus harian organisasi, supaya bisa mengetahui bagaimana jalan-jalannya pengurus. Pemilihannya, anggotanya, hak prerogatif atau perwakilan? Pemilihan anggota DPM. Iya. Kan koordinator. Iya, prerogatif Kak. Prerogatif ya. Iya. Kenapa prerogatif? Kenapa bukan perwakilan? Kan perwakilan kelas maksud saya. Kan dewan perwakilan. Terus yang diwakili siapa? Mahasiswa akuntansi. Dasarnya sebagai perwakilan akuntansi apa? Tercatat sebagai mahasiswa akuntansi politeknik. Oh begitu ya. Iya, karena kan kita punya gambaran. Iya. Misalnya Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu kan perwakilannya tiap partai. Apakah di himpunan juga ada partai, ada? Kalau saya katakan partai ya bisa saja kayak kubu-kubu kan? Iya. Masih ada kubu-kubu seperti di himpunan. Jangan sampai pemilihannya karena hak prerogatif, pemilihannya itu lewat kubu-kubu. Tidak, Kak. Tidak ya? Iya. Iya, jadi kalau lewat hak prerogatif, pertimbangannya apa untuk memilih sebagai perwakilan? Oke. Jadi pertimbangannya itu kemarin untuk memilih jajaran, dilihat dari bagaimana kesiapannya mereka untuk menjadi dewan. Oh begitu. Iya. Jadi saya tidak langsung main tunjuk, saya tanya dulu, kalau mereka siap silahkan naik, dan kalau mereka memang tidak siap tidak usah. Jadi juga dari pengalamannya. iya, jadi dasarnya siap saja. Tidak, Kak. Oh. Nah, jadi gambaran umumnya seperti itu ya. Kalau dari koordinator pengkaderan dan advokasi, kenapa pengkaderan dengan advokasi disatukan? Kenapa tidak pengkaderan saja? Ruhnya organisasi itu di mana? Jadi pengkaderan. Sejauh yang saya dapat sampai saat ini itu, kan pengkaderan itu identik dengan kader, dengan orang-orang yang akan terlibat langsung dengan kami. Dan advokasi kan kita mengawal isu-isu apapun itu, baik internal maupun eksternal. Nah, kenapa akhirnya disatukan itu? Karena ini saling berkaitan Ki. Maksudnya advokasi. Jadi kalau ada di pengkaderan harus ikut aksi begitu? Anda Harus ada advokasinya. Kan bagaimana? advokasi juga kan tidak semuanya harus diadvokasi. Ada hal-hal, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan kenapa sesuatu itu harus tetap dikawal, dan kenapa mungkin kayak nggak usah dikawal ini, mungkin ini tidak relevan untuk dikawal. Mungkin kayak misalnya ada satu kasus yang akhirnya berhenti di tengah jalan ketika pengawalan karena kasus tersebut tidak layak untuk dikawal. Maksudnya dia semacam ya memang dia tidak bisa dikawal lagi. Dia ketika kita tetap kawal berarti kita melanggar satu hal. Ketika dikawal melanggar satu hal. Maksudnya
ada kasus bahwa Iya. mereka ini melanggar. Ternyata mereka melanggar. Di awal itu kita tidak tahu bahwa ini ternyata yang mereka lakukan itu suatu pelanggaran, tetap dikawal sampai akhirnya muncul bahwa yang mereka lakukan memang ternyata suatu pelanggaran, jadi akhirnya kita berhenti. Daripada diteruskan kan berarti kita melakukan lebih bukan advokasi lagi tapi lebih kayak pemberontakan yang akhirnya kita mendukung suatu hal yang salah. Pemberontakan. Kayak kita mendukung suatu hal yang salah, tapi kan bukan itu tujuannya. Oh gitu. Ya. Jadi kembali ke yang tadi ya. Jadi korelasi antara advokasi dengan pengadilan itu pada titik apanya? Kan digabungkan ini departemen. Maksudnya tadi kenapa tidak satu aja kan? Misalnya pengadilan saja. Jadi dalam setahun itu yang dia pikir memang pengadilan. Kan selama ini yang muncul pemikiran pengadilan itu adalah pengadilan formil. Pengadilan kan tidak harus formil. Iya. Jadi korelasinya di mana antara pengadilan dengan advokasi? Advokasi kan ada tadi yang dia internal kampus atau eksternal kampus. Nah, bentuk pengadvokasiannya kami tuh kan kader-kader dari HMA PNUP sendiri tuh nanti akan diadvokasi. Jadi kenapa akhirnya sejauh ini yang saya ketahui kenapa akhirnya pengadilan akhirnya dipisah dari pendidikan, akhirnya digabung dengan advokasi itu karena pengadilan lebih mengetahui tentang kader-kadernya ini. Apakah dia bisa advokasi entah itu dari segi nilai ataukah hak-haknya mereka yang tidak mereka dapatkan. Nah, itulah yang bisa diadvokasi karena pengadilan yang istilahnya mengetahui lah detail-detail si kader-kader ini. Iya. Jadi kalau berarti orang di pengadilan ini orang yang super memang. Bahasanya salah satu motivator saya pinjam. ya, Karena dia bisa mengadvokasi. Iya, advokasi itu kan bahasa hukum. Harus mengerti aturan gitu kan? Iya. Jadi seperti itu yang ada di pengadilan dengan advokasi ini orang yang super, orang yang berkualitas memang. insya Allah seperti itu. Iya. Jadi ya banyak sih memang artinya kalau di periode saya pengadilan itu disamakan dengan pendidikan. Iya. Pendidikan dan kaderisasi. Sementara advokasi itu beda sendiri. iya, dia punya departemen Iya. advokasi pemberdayaan anggota dan advokasi PAA namanya. Sekarang itu pendidikan dan pemberdayaan anggota, Oh gitu. kaderisasi dan Saling culik menculik gitu. Kayaknya ditukar. Ditukar saja ya. Oke, jadi itu saya melihat ada ya gambaran awal lah teman-teman ya dari ketua himpunan, ketua pengurus harian, kemudian dari koordinator DPM dan dari koordinator pengadilan dan advokasi. Kaderisasi dan advokasi, iya. Oke, selanjutnya saya mau tahu dari teman-teman apa sih motivasinya kalian mengapa menjadi pengurus himpunan? Baik pada tingkatan pengurus harian yang tadi bahasanya eksekutif maupun dari DPM yang dalam bahasanya sebagai legislatif dan yudikatif. Apakah memang seperti itu? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mau tahu dulu motivasinya apa. Ini kan dari SMA. Ada yang bilang begini, SMA itu zaman yang paling indah katanya seperti itu. Iya betul. Iya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau saya pribadi tidak. Zaman yang paling indah itu adalah kuliah. Iya, kita bisa protes dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Kita bisa protes dari ujung langit sampai ujung tanah. Seperti itu. Saya mau tahu dulu dari ketua himpunan. Aldi ya? Iya, Aldi. Aldi. Apa motivasinya Aldi? Kenapa sih mau jadi pengurus himpunan? Buang-buang waktu saja. Iya, saya menarik tadi katanya kan data ini bahwa masa SMA dia kurang serek lah kita. Bukan kurang serk ya, artinya yang paling yang paling saya nikmati, yang paling membuat saya menjadi manusia itu sama kuliah.
Bahkan untuk zaman kerja ini saya lebih merasa menjadi manusia di zaman kuliah. Iya, sebenarnya Kanda, saya sangat sepakat dengan kata-katanya Kandaku ini bahwa di bagian ada pundak yang kemudian kita ada beban yang kita pegang sebenarnya sebagai mahasiswa. Iya. Yang saya maksud senang di siswa itu adalah tidak memikirkan hal-hal yang seperti penderitaan orang lah, senang-senang pribadi, masuk di mahasiswa kemudian saya tahu bahwa ada orang lain. Waktu SMA tidak memikirkan orang lain. Pacarnya kah misalnya? Oh. Oke, lanjut bercanda ya. Jadi kenapa kemudian saya mengambil langkah untuk menjadi pengurus? Sebenarnya saya hampir sama dengan Kandaku bahwa saya ingin sebenarnya mencapai yang namanya nilai-nilai kemanusiaan. Wah, luar biasa ya himpunan. Iya. Itu bukan hiperbola. Bukan hiperbola, Kanda. Karena saya punya prinsip seperti ini. Iya. Apapun kemudian yang kita lakukan, dimanapun kita proses, kalau kita berlandaskan dengan tulus atau cinta, pasti akan kita dapat nilai-nilainya. Nah, saya seperti itu, Kanda. Terus saya pernah pas maba, saya sering dibenturkan dengan kata memanusiakan manusia. Nah, sampai saya terngiang-ngiang ketika saya lihat himpunan, saya selalu berprinsip selamat datang di gerbang kemanusiaan. Oh begitu. Iya, seperti itu kan. Karena kemudian terus terang kita harus menginternalisasi memang nilai-nilai yang ada di himpunan. Seperti apa itu? Intelektual, spiritual, Iya. dan sosial. Tiga nilai itu. Tiga nilai itu ketika kita internalisasi secara mendasar bahwa ternyata kita seperti ini. Ada bahan refleksi kemudian yang bisa kita buat sehingga kita peduli lagi ke orang-orang lain. Itu sih dasarku. Saya kan mau mengurus, bukan saya pikir bahwa saya akan capek ini kerja bareng-bareng. Kalau mau pikir capek, ya capek. Tapi konsekuensi dari perjuangan adalah capek. Tapi ketika kita berhenti, perjuangan itu akan dikali nol. Ketika berhenti, saya kasih tahu ya. Iya. Ketika berhenti, perjuangan akan dikali nol seperti itu. Iya, ketika teman-teman capek, mari kita istirahat, jangan berhenti. Begitu mungkin ya. Iya, begitu. Kenapa memilih sebagai ketua himpunan? Kenapa bukan posisi lain saja? Kan gerbang kemanusiaan itu ada di HMA. Kemudian saya mengambil langkah sebagai ketua umum adalah kemudian yang ingin saya lakukan di kepengurusan ini. Mau disampaikan di sini? Mungkin tidak. Oh begitu ya. Pokoknya kan saya ingin garis-garis umumnya. Saya ingin yang namanya keharmonisasian antara lembaga dan akademi. Oh begitu. Yang namanya organisasi dengan akademi. Iya. Itu kemudian yang banyak kita dengar, jangan berorganisasi nantilah jeleklah ini. Saya membuktikan bahwa saya ambil peran sebagai ketua di himpunan tidak mengganggu akademik saya. Karena prinsip bukan saya Suhoki. Karena saya punya prinsip seperti ini kan. Apa yang saya dapat di himpunan akan saya implementasikan atau menunjang akademik saya. Apa yang saya dapatkan di kelas saya bisa gunakan juga dalam himpunan. Begitu. Iya, seperti itu. Apa nih? Nggak muluk-muluk jika kemudian saya mau mengurus. Simple begitu. Karena saya selalu disambut dengan gerbang kemanusiaan itu. Begitu. Dari Uci, gimana Ci? Kenapa mau berhimpunan sampai pada posisi ketua DPM? Apa? Koordinator DPM, sorry. Apa sih kerjaan itu? Mengawasi. Jangan sampai kita ini kayak anggota DPR kan, duduk-duduk saja. Gimana Ci? Jadi pertama motivasi itu waktu SMA, kalau mau jujur. SMA di mana? Di NRK. Oh di NRK. NRK di mana? Di Kotu. Saya selalu ke Toraja lewat NRK. Sehingga Ci di rumah. Kotu itu di mana itu? Sebelum kota atau setelah kota? Setelah mau dapat cakek Angger aja. Oh, saya kalau ke Toraja lewat Nrekang, saya tidak melalui Sidrap, lewat Pinrang saya. Tetap jadi dapat Kak. Tetap didapat. Iya. Oh iya. Jangan ke Toraja jika Oke, silakan dilanjut. Waktu SMA itu saya tidak berorganisasi.
Oh gitu. SMA ya, bukan SMK SMA. bukan. Oke. Karena saya dilarang. Dilarang. Dilarang sama orang tua karena katanya nanti capek. Dan pokoknya alasan seperti itu, bilang capek, tidak bisa nanti Iya. imbangi akademikmu dengan organisasimu. Terus waktu awal-awal masuk kuliah, saya ditanya, kalau bisa jangan dulu ikut organisasi. Sama orang tua. Karena ini dan itu masih alasan yang sama, tapi Iya. saya bilang saya bakalan buktikan tidak akan terganggu akademikku dengan saya masuk di himpunan. Oke. Jadi waktu saya masih jadi anggota biasa, saya buktikan sama orang tuaku tidak menurun ki IP ku waktu saya IP-nya ada menurun ya. Terus orang tua bilang, jadi masih mau kan tetap mengurus di himpunan. Hmm. Lanjutkan Pak, kalau masih mau mengurus di himpunan. Gitu. Luar biasa ya. Jadi apa yang dilakukan Suhoki, saya melihat di dua orang ini. Pernah kan dengar Suhoki? Suhoki itu salah seorang aktivis juga, tapi bukan di Orde Baru, dia Orde Lama. Dia salah satu orang yang menumbangkan Bung Karno. Dia punya buku itu banyak, salah satu yang paling terkenal yang pernah saya baca itu buku Pesta dan Cinta. Iya. Jadi seperti itu, ada keseimbangan antara akademik, cinta, dan organisasi seperti itu. Tadi kan yang baru dua ini kan akademik dengan organisasi. Iya. Kalau masalah cinta tidak usah terlalu Iya. kita waktu cuma 40 menit. Iya, seperti itu. Oke, di koordinator pengkaderan, kenapa mau aktif atau mau menjadi anggota himpunan dan bersedia menjadi koordinator pengkaderan? Awalnya tuh mirip dengan ibu koordinator di samping, bahwa di SMA itu tidak boleh sama orang tua. Tapi pada saat itu kakakku sudah kuliah dan berorganisasi di kampus lain, itu aku bilang, dia bisa dan akademiknya pun dia tetap jalan, dia tetap seimbangkan itu. Masuk di HMA sebagai panitia lomba akuntansi, dan jadi anggota itu yang saya buktikan satu hal yang kuperlihatkan sama orang tuaku, bahwa saya memang tidak menonjol di akademik, tapi setidaknya nilaiku tidak bobrok juga, ya aman juga. Iya. Kenapa? Kalau dibilang organisasi banyak, tempat berproses banyak, iya memang. Tapi ketika kita mau sampai suatu tujuan, harus dipilih kendaraan seperti apa yang akan dinaiki untuk sampai ke tujuan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya? Iya. Lillahi ta'ala. Tujuannya apa? Ya kan ini himpunan ini diibaratkan kendaraan, kan pasti begitu. Iya. Ya. Nah, tujuannya sebenarnya apa? Mau ke Dayak kah, ke Tujuan Tamalan sebagaimana manusia semestinya. Tujuan kan hanya satu. Iya. Dan kenapa himpunan? Ya himpunan menurutku adalah wadah kendaraan yang memang bisa mengantarkan ke sana. Sudah didapat belum? Sudah didapat. Sementara di perjalanan. Sementara di perjalanan. Iya. Perjalanan cuma 1 tahun. Nanti tidak dapat. Kan berhimpunan itu Iya. tidak harus bahwa kita sebagai pengurus di dalam. Berhimpun kan dimanapun kita tetap berhimpun. Dimanapun kita tetap berhimpun. Terus kenapa pilih koordinator pendidikan dan kaderisasi? Salah satu kan dia pernah kasih motivasi seperti ini. Dek, ketika kau di sebuah kendaraan, Buat saya ya. Ayo. Ketika kau di sebuah kendaraan, kau harus pilih posisimu sebagai apa. Iya. Posisi strategismu itu sebagai apa. Harus kau yang memang menguntungkan dirimu, dan ya seperti itu yang kayak posisimu sebagai harus kau tahu harus kau pilih posisi yang strategis. Dan posisi strategis menurut itu di sini posisi yang dimana tempat belajar, tempat yang lebih luas lagi untuk menggali ilmu, untuk bisa sampai ke tujuan dengan cepat itu di sini. Di pengkaderan. Berbicara tentang pengkaderan, saya kembali ke koordinatornya dulu ya. Ini kan sekarang masa pandemi. Iya. Iya, masa pandemi. Saya tidak pakai masker karena kan kita berjarak. Masa pandemi. Nah, bagaimana menyiasati? Ya mungkin ada gambaran teknis sedikit ya. Bisa juga dibantu jawab koordinator DPM walaupun tupoksinya beda. Bagaimana teman-teman menyiasati metode
pengaderan yang akan dilakukan di masa pandemi ini. Saya mau bertanya lagi sama kalian, apakah di ADART ada yang mencantumkan bahwa pengaderan itu sekian, berapa kali gitu? Sudah tidak ada ya? Tidak ada. Jadi tolak ukur menjadi pengurus sekarang apa? Dia Kan lulus. dulunya organisasi di pengaderan. Jadi dia itu lulus di pengaderan formil, Kanda. Pengaderan formal itu yang mana? yang ditentukan oleh akademik. Kan nanti ada sekarang kan ditentukan diwajibkan untuk ikut pengajaran secara formal. Bukan yang di Pakato itu ya? Bukan, kan yang Pakato itu dia bagian dari PKKMB sebelum masuk, ceritanya kan sebagai mosnya lah. Kan kalau pengajaran formal itu sekarang itu sampai sekarang itu di akademik dia dua hari. Jadi yang di mana itu? Siapa pengelolanya siapa? Masing-masing himpunan, cuman dari himpunan. Akademik, dari birokrasi itu ada edarannya bahwa mewajibkan untuk ikut latihan dasar kepemimpinan seperti itu, dan di situ tolak ukurnya untuk mereka bisa menjadi pengurus. Pernah dengar posting? Ya pasti. Iya, tahu kepanjangannya? Posting di sekarang itu posting istilah pengaderan ya, bukan posting istilah akuntansi. Posting yang dari zaman kami itu, yang kami dapat itu bukan lagi sebuah kepanjangan seperti, mungkin beda bentuk namanya. Mungkin di zaman tak Kanda dia posting itu bentuk formalnya yang 2 hari itu, atau yang 2 hari, Sabtu Minggu. Ya, yang posting itu pengaderan studi accounting. Sekarang formalnya sampai zamannya adik-adik itu namanya audit. Audit dulu kami itu pengaderan ketiga. Nah, accounting leadership training. Ya, itu kami jadi pengaderan formalnya kami pengaderan kedua. Karena posting itu bukan lagi pengaderannya. Cuman. Nah, kalau gambaran teknisnya untuk masa seperti ini, dalam situasi pandemi, apakah pengaderannya juga virtual? Ya, yang kemarin kami lakukan di adik-adik 19 itu kami virtual, karena bagaimana itu teknisnya itu virtual? Karena kan harusnya hari Sabtu Minggunya itu sudah pengaderannya gelombang kedua untuk AK dan sipil. Cuman hari Selasanya sudah dirumahkan, jadinya kan 2 minggu. Tapi 9 bulan kemudian masih dirumahkan. Nah, akhirnya beberapa bulan kemarin akhirnya virtual, kita pakai aplikasi Google Meet. Di situ adik-adik dibagi per kelas, ada 9 kelas, dan mereka dengan beberapa peraturan dipertemukan secara virtual dengan pemateri. Itu pengaderan formil? Ya. Pengaderan formil, kan tadi dijelaskan pengaderan formil itu ada campur tangan birokrasi begitu? Birokrasi itu kemarin cuma mengeluarkan beberapa, di zaman yang kemarin itu mereka mengeluarkan beberapa peraturan teknis seperti masalah tanggalnya, terus peraturan mewajibkan proses LK formal ini, terus ada juga peraturan yang mengatakan bahwa maba atau angkatan 19 pada saat itu harus menerima materi dalam kelas, duduk di kursi, teknis-teknis seperti itu yang akhirnya mereka atur pada saat itu. Belum tahu. Jadi tidak ada outdoor begitu? Iya, untuk apalagi di masa ini ya, di masa pandemi. Kalau dari birokrasi itu kan dia sekedar penyaluran lewat surat edaran bahwa dia menyampaikan di situ bagi mahasiswa wajib mengikuti pengaderan. Teknisnya ada dalam bahwa gelombang 1, gelombang 2, gelombang ketiga. Di situ dia surat edaran. Bagian gelombang itu apa? Kelas apa? Tidak, perjurusan dia kan. Oh, perjurusan. Jadi contoh tuh gelombang pertama itu sipil sama AK. Iya. Gelombang kedua itu AN sama kimia. Jadi gitu Kia. Jadi ada beberapa poin juga seperti dia menyampaikan di surat edaran tidak ada perpeloncoan, tidak ada hal-hal yang pokoknya
apa di kayak Gambaran umum. menyiksa lah kayak gitu kayak enggak ada. Jadi itu pengadilan 2019 kemudian kita ambil kanda untuk melakukan lewat virtual karena kita lebur ego sebenarnya sih. Karena sampai kapan kita mau menunggu ini bisa ki pengadilan. Jadi tujuannya kita memang pas itu pengadilan di virtual kan kita ambil langkah untuk diberikan materi-materi lewat online. Toh walaupun esensi kemudian itu kurang serik ketika ndak aku tatap dengan pemateri. Kalau saya begitu sih. Iya. Kalau- Efektif. Bagaimana keefektifannya? Ya kalau mau diukur keefektifannya efektif jika dan kalau dibandingkan sama sekali tidak dilakukan. Iya. Ketika mau kita bandingkan dengan yang Offline. secara offline, Hmm. yang lebih kena pasti yang offline. Hmm. Cuman kalau mau kita berbicara tentang pengadilan sekarang, itu dia ada lagi bahasa-bahasa seperti dari Biro bahwasanya pengadilan kemudian bisa dilakukan secara offline asal mendapatkan surat izin dari orang tua, berarti tanpa paksaan. Nah, jadi saya pikir itu pandai-pandainya Mami HMJ untuk menggiring adik-adiknya untuk ikut secara offline. Saya melihat begini fenomenanya. Anggaplah salah satu langkah konkret dari kritis itu adalah berdemonstrasi, misalnya seperti itu. Ketika berdemonstrasi di luar kampus, saya menganggap itu hal biasa. Kenapa? Yang kamu lawan itu adalah orang yang sama sekali tidak punya kepentingan sama kamu. Contohnya anggota dewan. Apa sih kepentingannya anggota dewan sama kamu? Bagaimana kalau kamu dihadapkan pada dosen misalnya? Iya. Nah, itu yang saya maksud bahwa jangan sampai teman-teman yang diberi materi itu hanya selesai di tataran wacana. Tetapi pada pengaplikasiannya, apalagi kalau berhadapan dengan orang yang punya kepentingan terhadap dia, apalagi orang yang punya hak prerogatif terhadap nilainya, bagaimana memunculkan? Pak Ketua, Iya, kalau saya sepakat dengan Bu Koordinator tadi. langkah awal. Langkah awalnya bahwa kita sampai ke sana. Dalam artian kita harus menyadarkan dulu beberapa. Terus kita selalu berikan case atau kasus Iya. tentang atau ke teman-teman bagaimana dia dibenturkan dengan hal-hal begini. Apakah kemudian ketika dia mendapatkan senior mengatakan A, maka dia sepakat dengan A. Jadi saya selalu mengatakan begini ke teman-teman, bahkan ke diri saya, bahkan ke adik-adik sekalian yang ada di akuntansi. Saya mengatakan seperti ini, selalu anggap semua orang itu guru dan anggap semua tempat itu adalah sekolah. Tapi selalu tanyakan ketika ada yang berbicara dan kau tidak dapat poinnya atau tidak kurang seret terhadap itu, tanyakan apa dasarnya dia mengatakan itu. Jangan sampai ini yang supaya Kak Dwi koordinator pengadilan dia mengatakan kita harus A. Jadi dia itu kena kesalahan berpikir, dia menokohkan sesuatu orang. Bahkan saya nanti ketika bilang saya memposisikan diri saya sebagai ketua umum, saya bilang kebakaran kampus, semua orang percaya karena dia menokohkan saya. Jadi langkah paling simpel itu kan, dan memang saya rasa kita buat sadar dulu teman-teman bahwa dia bukan siswa lagi. Dia sekarang itu sudah mahasiswa. Nah di situ pemberian materi kan ada di situ kayak bagaimana mahasiswa, sifat mahasiswa dan lain-lain. Jadi kalau saya, teman-teman itu harus dibenturkan dengan kasus-kasus. Dengan senior? Dengan dosen? Entah dengan siapa. Bahkan saya pernah seperti ini. Saya pernah ada beberapa adik-adik yang bertanya sama saya. Iya. Kak, kenapa pergantian Sabtu padahal hari berlembaga? Saya mengatakan seperti ini. Saya pernah rapat, saya alhamdulillah pernah ditunjuk sebagai ketua kelas kan toh di kelas 2. Jadi saya ikut rapat sama dosen-dosen dan ketua kelas. Jadi hasil yang saya tangkap dari rapat saya sama dosen-dosen itu bahwa ketika kita mau melakukan pergantian di hari berlembaga harus memenuhi syarat, yaitu kesepakatan kedua belah pihak, dosen dan mahasiswa. Jadi saya benturkan sama adik-adik bahwa teman-teman ketika diajak untuk
pergantian di hari Sabtu, teman-teman harus ikuti syarat itu. Syarat Kesepakatan. itu kesepakatan kedua Iya. belah pihak. Jangan teman-teman ikut-ikut saja. Lihat temannya ada yang beribadah hari Sabtu jam 8 di luar Islam. Teman-teman mau paksakan pergantian pada Iya. itu hari berlembaga. Saya pernah tanya dosen seperti itu kan, bahwa saya tidak bisa pergantian di hari Sabtu. Itu hari berlembaga. Kapan lagi saya bisa berlembaga? Saya sudah pulang jam 5 setiap hari. Iya. Toh? Jadi saya pernah begitu. Jadi ada adik-adik bertanya seperti itu. Jadi mungkin dari hal seperti itu saya tidak mau mendoktrin bahwa dia harus lawan semua dosen. Cuman saya berpikiran bahwa tanyakan deh, selalu buat kesepakatan. Kayak ketika mau ambil langkah dengan dosen, kayak mau pergantian hari Sabtu, ya bolehlah kita diskusi sama dosennya. Diskusi baik-baik saja, jangan pakai toa. Saya tidak mau pergantian hari Sabtu, tidak perlu lagi. Kita diskusi ringan saja sama dosen. Katakan bahwa mungkin bisa dipindahkan di minggu pergantian. Iya. Hari minggu pergantian dulu kita kan dah atau masih di politik. Saya minggu pergantian ada biasanya 1 minggu, 1-2 minggu lah sebelum. Iya, 2 minggu juga kan dah. Iya, sekitaran itu. Iya, kalau saya itu kan dah kita benturkan dengan case. Jadi setelah dicocoki materi, kemudian diperhadapkan, dibuat semacam case begitu. Kasus. Salah satu contohnya itu tadi, dan menurutku itu yang paling ringan. Belum itu masalah dengan nilainya, belum ada misalnya teman-temannya yang merasa didiskriminasi. Iya, maksud saya begini kan Dato. Iya. Konsep yang saya punya itu tidak bisa kan di lantai 10 ketika ada naik di lantai 1. Jadi hal yang paling ringan pun ketika dia tidak bisa lakukan, ada kemungkinan yang salah di situ. Jadi proses advokasinya bisa dilakukan sama pengadilan. Jadi pengadilan kemudian turun lagi bahwa Iya. ada yang salah dari adik ini. Kita lihat lagi basicnya. Karena selama saya masuk di himpunan, tidak semua orang yang masuk himpunan itu mau bernalar. Ada yang mungkin mau masuk karena ada UKH waktu kita kan. Ada UKH. Iya, satu mau sumpah mau bilang, mau kak saya masuk UKH, mau kak departemen seni, mau kak salurkan ke seniku tapi lewat himpunan. Saya tidak mau turun ke UKM, entahlah seperti itu tuh dia punya persepsi. Saya begitu Ki. Jadi teman-teman, walaupun saya pernah bilang seperti itu, saya pernah ingat seperti itu, cuman saya pikir lagi, teman-teman walaupun mau masuk himpunan cuma menyalurkan minat dan bakatnya, tapi teman-teman harus mempunyai dasar-dasar seperti itu, dasar-dasar berpikir seperti itu. Masih ada materi kerangka berpikir ilmiah atau Iya, sudah KBI. tidak ada? KBI, revolusi Kan itu berpikir. sebagai dasar. Iya. Ada tambahan dari DPM? Kalau saya kira sudah dijawab tadi Oh sama gitu. Iya. ketua umum sama koordinator. Memunculkan jiwa kritisme para kader. Jadi yang saya tangkap ya dari percakapan, dimulai dari pemberian materi, terjadi revolusi berpikir, bukan revolusi mental, revolusi berpikir. Ngikut. Mengikut. Ngikut mentalnya. Kemudian diberikan case, diberikan kasus seperti itu, mulai dari yang hal terkecil itu tadi ya. Karena tidak mungkin dia melakukan perubahan yang besar kalau perubahan kecil saja sulit dia lakukan seperti itu. Oke, saya kira cukup ya diskusi kita. Iya, siap. Jadi seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Selamat atas keterpilihan teman-teman yang baru dilantik kemarin Selasa ya. Selasa kemarin. Selasa, iya. Oke, makasih atas waktunya teman-teman. Nanti kita berjumpa di lain waktu. Siap.